Halo sahabat rumah belajar, selamat bertemu kembali dengan saya Ahmad SPD. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat bukan? Alhamdulillah. Sahabat rumah belajar, kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi kompetensi dari teknik mesin gerinda. Pada pertemuan ini akan kita bahas bagaimana cara mengasah pahat bubut rata dengan tool grinding atau gerinda pengasah alat potong. Sahabat rumah belajar, apa itu tool grinding? Mesin tool grinding adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah alat potong mesin perkakas. Contohnya alat potong mesin perkakas adalah untuk mesin bubut, cutter untuk mesin flash, dan mata bor untuk mesin bor. Pahat bubut rata kanan memiliki sudut pemotongan antara lain sudut bebas muka. Sudut bebas muka ini ukurannya 10 derajat sampai 13 derajat, terlihat pada pandangan samping kanan. Sudut pemotongan 8 derajat sampai dengan 10 derajat, dan sudut potongnya adalah sudut potong letaknya adalah 12 derajat sampai dengan 20 derajat, terlihat dari pandangan mukanya. Mesin gerinda yang kita gunakan ini adalah mesin gerinda dengan jenis universal, yaitu dapat digunakan berbagai macam alat potong atau tool. Kemudian untuk batu gerinda yang digunakan adalah batu gerinda jenisnya mangkuk dengan bahan silikon karbide. Kemudian alat bantu yang digunakan untuk memutar atau untuk menjepit benda kerja adalah piringan atau kolet. Kemudian mesin gerinda yang digunakan dengan jenis universal, yaitu dapat digunakan berbagai macam alat potong. Perlengkapan yang digunakan untuk mengasah pahat bubut rata, maksudnya pahat bubut rata kanan, antara lain kunci pas, kemudian kunci L, kemudian palu lunak atau malet, dan juga obeng plus atau obeng min. Kemudian perlengkapan yang lain adalah kolet set. Kolet set yang sudah ada pada mesin tool grinding yang sudah satu paket. Dipilih dengan jenis kolet yang memiliki holdernya. Pahat bubut rata dapat dijepit pada holder dengan bolt counter yang sudah ada. Kemudian bolt counter ini untuk menjepit pahat bubut biar tidak lepas pada saat diasah pada mesin gerinda tool grinding. Kemudian alat ukur yang digunakan adalah square line atau penyiku dengan ketelitian yang tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena kesikuannya selalu dikalibrasi keakuratannya. Dan yang kedua, bisa memakai bevel protector, yaitu alat ukur sudut yang digunakan untuk mengukur sudut yang dihasilkan setelah mengasah pahat bubut rata kanan dengan tool grinding. Sahabat rumah belajar, peralatan apa yang harus digunakan pada saat menggerinda biar aman? Yaitu peralatan sarana kerja yang digunakan adalah kacamata, digunakan untuk melindungi mata dari percikan serpihan batu atau tatal yang terlontar pada saat mengasah pahat bubut rata pada mesin tool grinding. Ini harus dilindungi dengan kacamata pengaman. Langkah kerjanya, pasang benda kerja pada kolet atau holder yang telah terpasang pada dudukannya. Kemudian untuk mengikat pahat yang akan diasah agar tidak terlepas, maka baut penguncinya itu dikencangkan dengan kunci L, sehingga pahatnya bisa terkunci dan tertahan pada holder, sehingga tidak lepas pada saat diasah. Untuk mengatur besarnya sudut potong pahat bubut rata dapat diatur pada kepala pembagi. Pengunci piring pembagi dikendorkan dulu, kemudian kolet diputar hingga sudut 8 derajat sampai 10 derajat yang pada gambar itu ditunjukkan pada anak panah, kemudian dikencangkan kembali.
agar tidak bergeser setelah diatur sudutnya itu. Nah, kemudian cara mengatur panjang pengasahan pada saat mengasah sudut bebas pemotongan adalah dari ujung pahat digeser mejanya hingga batas aman, kemudian tuas stopernya itu dikencangkan. Hal ini agar pengasahan tidak melebihi batas stopper sehingga bisa nabrak batu gerinda atau mungkin batu gerindanya bisa makan alat yang lain. Dan ini stoppernya harus diatur. Kemudian setelah sudut bebas pemotongan terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengatur posisi benda kerja untuk diasah bagian mukanya. Nah, sudut bebas muka ini sebesar 10 derajat sampai 13 derajat. Sahabat rumah belajar, langkah kerja terakhir bagaimana? Yaitu mengasah sudut tatal. Nah, sudut tatal ini ukurannya 12 derajat sampai dengan 20 derajat. Sudut tatal ini untuk membentuk tata atau chip biar tidak bisa patah, tidak menggulung-gulung, sehingga kalau menggulung-gulung ini bisa berbahaya. Sehingga dibuat sudut tatalnya akan menggulung, kemudian bisa putus sendiri, menggulung, putus sendiri. Jadi tidak menggulung kontinu. Oke, terima kasih sahabat rumah belajar telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat belajar. Selamat bertemu kembali.